KBR News TV. Selamat bertemu kembali dengan program kita kali ini, Bincang Santai Ngobrol Politik, bersama tokoh kita, seorang pengamat komunikasi politik jebolan Universitas Atmajaya. Beliau adalah Bapak Frans Immanuel Sorensari. Beliau ini sudah melintang di dunia politik, termasuk pendidikannya juga sudah di mana-mana, baik di nasional tetap, pernah di mana? Pernah di Beijing, di Afrika juga ya. Luar biasa pengalamannya. Kali ini kami sangat beruntung bisa mendatangkan Bapak Frans. Bapak Frans ya? Iya, panggilannya Frans. Sebelum kita melanjutkan, salam dulu. Biar Abdul. Ya. Baik Pak Frans, ini kesempatan yang sangat langka buat KBR News bisa menghadirkan Pak Frans di tengah kesibukannya Pak Frans berbagai macam kegiatan, bisa meluangkan waktu di Nah, kita ingin tahu sebetulnya Pak Frans ini kenapa berminat dengan politik seperti itu, dan kira-kira kenapa juga Pak Frans kalau kami lihat Pak Frans lebih banyak suka menjadikan sesuatu. Mungkin bisa cerita ke pemirsa yang ingin tahu kenapa latar belakang sekitar. Silakan. Baik, terima kasih Kang Ali dan para pemirsa sekalian. Politik itu memang melekat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu bisa kita dapat secara literasi ilmiah juga banyak, kita bisa dapat menemukan bahwa politik itu adalah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan untuk menggapai sesuatu pasti berhubungan dengan politik dan cara seperti itu. Kenapa saya tertarik? Karena saya ingat bahwa politik itu juga bertujuan mulia sebenarnya. Tujuan politik itu mulia, yaitu membantu atau cara untuk menggapai kesejahteraan bangsa. Perjuangan Indonesia juga kalau kita lihat, selain perjuangan melalui sejarah, juga ada perjuangan politik, yaitu melalui konferensi dengan pihak Belanda, yang Jepang juga pada saat itu, sehingga akhirnya kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Nah, setelah itu politik tidak bergulir, karena politik itu adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Demikian Pak. Nah, apakah itu juga yang kemudian saya melihat bung apa nih? Apa saja. Bung boleh. Kalau kata Rocky Gerung kan itu bung nasional. Oh, kan. Tadi lebih enak bung aja ya. Oke, bung Frans. Ya. Apakah itu juga yang mendasari Frans mengambil pendidikan di bidang komunikasi politik juga? Ya, baik. Kebetulan memang bidang itu menarik bagi saya dan minat saya juga seperti itu. Dan saya mulai dari sekolah menengah atas zaman saya dulu sudah aktif dalam kegiatan organisasi, dan saya merasa bahwa passion saya di situ. Ketika saya melanjutkan kuliah saya dan pendidikan juga ke luar negeri, itu kurang lebih berbicara seperti itu. Dan semua dengan komunikasi dan politik. Oh, nah itu menjadi semacam passionnya gitu ya? Iya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, politik itu tujuannya sebenarnya mulia. Bagaimana mencapai kekuasaan, dan kekuasaan itu kita bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi kan politik itu banyak macamnya. Kenapa lebih tertarik di bidang komunikasi? Karena selama bumi ini masih ada, selama manusia ini masih ada, komunikasi adalah syarat yang terutama. Kita tidak akan mungkin melakukan apa-apa tanpa adanya sebuah komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan message atau pesannya
kepada pendengar audiens kita. Nah itu kan semua ilmunya ada di komunikasi. Supaya orang yang menerima itu kalau mungkin di pelajaran komunikasi tidak ada noise seperti itu, supaya tidak ada gangguan atau bias atau apa gitu ya. Nah, itu harus kita clear. Disitulah saya tertarik bagaimana menjadi seorang pembicara atau komunikator yang bisa ditangkap oleh pendengar secara jelas dan baik. Nah ini langsung menukik pertanyaan saya. Kenapa Bung Frans cenderung ya memiliki kecenderungan untuk memberikan semacam dukungan ke Pak Anies Baswedan? Baik, perlu diingat bahwa saya adalah warga DKI Jakarta. Oh, warga DKI Jakarta ya? DKI Jakarta. Saya tinggal di daerah Cipete. Cipete itu Jakarta Selatan. Selatan. Ya, Jakarta Selatan. Nah, jadi bagi saya sudah mengalami beberapa pergantian gubernur, ya kan? Nah, selama masa kebetulan dari sekarang ini kan ada beberapa kandidat ya. Kita sebut Pak Ganjar Pranowo. Ya. Oke, yang kedua Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Ya. Oke. Nah, ketiga-tiganya ini adalah putra terbaik bangsa. Perlu dicatat, tiga-tiganya adalah putra terbaik bangsa. Nah, karena saya tinggal berada di Jakarta dan merasakan langsung vibes-nya, kalau kata anak muda sekarang vibes-nya. Iya. Suasana, bagaimana kenyamanan saya. Dan dari bertiga ini yang paling saya rasakan adalah Pak Anies Baswedan. Selain itu, saya juga membaca banyak literasi tentang beliau, baik mulai dari beliau kecil, ikut dalam beberapa pergerakan, terus menjadi seorang akademisi. Nah, semua diraih dengan prestasi yang gemilang. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa beliau telah berhasil selama 5 tahun memimpin kota Jakarta dengan beragam penghargaan nasional dan internasional. Oh iya. Tapi perlu dicatat Bung Frans kan, maaf ya, bukan untuk menyinggung Sarah ini. Bung Frans kan dalam tanda kutip Kristiani. Sementara Anies Baswedan itu sering di stigma sebagai orang radikal, kanan atau apalah seperti itu. Oke. Nah, bagaimana? Itu pertanyaan yang bagi saya sangat mudah untuk dijawab. Saya lahir dan besar dan dididik di sekolah Katolik. Ya, di sekolah Katolik, bahkan universitasnya pun Universitas Katolik. Atmajaya, identik ya. Universitas terbesar di Jakarta. Iya. Nah, terus saya berasal dari suku Batak. Suku Batak juga. Suku Batak, lengkap lah saya. Suku Batak. Ya. Istri Manado. Oh, istri Manado. Oh, lengkap. Nah, jadi selama saya berada di Jakarta di masa pemilihan beliau, saya merasakan warga-warga Kristiani itu merasa nyaman. Dan ternyata apa yang diberitakan selama ini pada saat pilkada pilkada 2017 akan seperti ini, ternyata tidak terbukti. Aku senang banget karena hari ini punya kesempatan untuk tampil di Jakarta gitu, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Jakarta, terus Natalnya juga di Jakarta gitu. Pemprov DKI Jakarta semoga makin akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan kayak gini supaya kami juga yang anak muda bisa berkreasi lebih banyak seperti ini. Hai, aku Rani dan hari ini aku nyanyi bareng sama timku, sama teman-teman. Kami nyanyi lagu Natal di sini yang meskipun jauh dari keluarga, tapi hari ini ada beberapa lagu yang kami nyanyiin di sini dan banyak juga penontonnya seneng banget karena di sana ada juga door prize dan segala macam dan semuanya kayak ngerasain vibe Natal meskipun kami jadi dari orang tua. Kayak salah satunya tadi Christmas Day dan semuanya bisa ngerasain vibe Natal meskipun ada yang kayak lagi merantau dan segala macam, tapi aku bareng mereka bisa ngerasain vibe Natal itu karena kami nyanyi bareng di sini gitu. Saya senang sekali dengan acara ini karena menggambarkan bahwa Jakarta itu suatu tempat yang majemuk ya. Sekarang kita bisa bebas menyanyi lagu Natal tanpa rasa takut,
tanpa rasa khawatir. Ini suatu langkah yang bagus, satu langkah yang menarik dan sangat positif untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan untuk Jakarta sendiri, aku berharapnya sih terus damai, tentram, sejahtera semuanya. Terus satu lagi, kita harus tetap bergandeng tangan untuk tetap bisa maju sampai kapanpun juga. Terima kasih. Gimana Ibu? Dari mana Bu? Lagi lihat Christmas Carol? Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Boleh nggak manis? Jakarta ini adalah kota kita semua, dan semua kita ingin semua bisa merayakan, menyambut hari rayanya di tempat publik, dan itu semua adalah cermin bahwa Jakarta kota yang setara untuk semuanya. Jadi kita, bagaimana penampilan kami tadi Bapak? one word, impressive. Beliau berhasil Selama 5 tahun ya? Merangkul seluruh komponen anak bangsa, beragam suku, agama, dan ras. Bukan hanya Kristen atau Katolik, tetapi juga beliau berhasil merangkul umat Hindu, ya, umat Buddhis. Nah, jadi dia cocok sebagai tokoh bangsa yang kalau saya rasa ya, dia juga cocok sebagai seorang pemimpin nasional. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pengamat, kira-kira apa yang bisa dilihat dari sosok Anies? Dari mulai gaya bicaranya atau apanya, kira-kira apa yang bisa dilihat lah gitu sama. Baik. Mungkin banyak yang lupa ya mengenai background pendidikan Anies. Anies ini adalah seorang ekonom. Beliau kan tamatan dari Gajah Mada, Fakultas Ekonomi, dan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika, juga masih berhubungan dengan ekonomi. Dan selama beliau memimpin, itu kita bisa rasakan bahwa ekonomi Jakarta itu menggeliat. Nah, menggeliat dan berhasil menciptakan kenyamanan bagi para pengusaha. Tidak ada yang terganggu seperti itu. Semua berjalan dengan baik. Nah, dari sisi komunikasi, beliau sangat handal ya. Kita masih ingat dalam peristiwa tahun 2014 menjelang Pilpres, kan beliau salah satu tim utama dari Pak Jokowi. Betul. Ya kan? Nah, bahkan ada dulu saya lupa namanya rumah apa gitu, rumah transisi kalau nggak salah kan. Nah, narasi-narasi yang dikembangkan oleh beliau dengan begitu apik, begitu santun, mampu menyerang lawan politiknya, tetapi dengan cara yang sangat halus. Keduanya saling memuji kinerja masing-masing saat diminta menilai satu sama lain.
Usai menjadi pembicara dalam seminar nasional di Universitas Paramadina Jakarta Selatan, Jokowi dan Anies Baswedan saling memuji saat diminta menilai satu sama lain. Yang berhasil menginspirasi lewat aksi-aksinya. Saya rasa Indonesia akan lebih banyak membutuhkan. Tadi saya sebutkan bahwa tidak cukup 1-2 orang, tapi diperlukan ribuan. Tadi sempat mencatat, banyak sekali. Kita punya istilahnya tadi Bapak, talent management ya. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya, itu jelas. Yang kedua, ya, pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita. Itulah yang kita perlukan. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana beliau selama berada di luar negeri dalam beragam konferensi. Kita bisa YouTube lah kita cari ya. Bagaimana dia mengemukakan idenya dengan cara yang sederhana, tetapi dimengerti oleh para audiens peserta konferensi tersebut. Nah, ini yang kita perlukan. Pemimpin yang seperti ini, rekam jejaknya sudah sangat banyak. Di digital bisa kita cari. Nah, jadi saya melihat banyak sisi positif dari Pak Anies ya. Nah, sisi positif yang harus kita dukung untuk menjadi pemimpin nasional. Tapi itu kan track record yang baru di sebuah provinsi dan ibu kota. Belum bagaimana dengan seandainya dia terpilih menjadi presiden, bisa nggak gitu seperti itu? Pertanyaan yang serupa sama seperti Pak Jokowi waktu maju. Oh gitu? Nah, Pak Jokowi maju sebagai calon presiden pada saat itu. Pak Frans Immanuel Saragih ini selain sebagai pengamat akademisi juga seorang pebisnis. Jadi dia merasakan betul bagaimana nikmatnya berbisnis di era Pak Anies Baswedan. Silakan teruskan. Ya, jadi para pelaku usaha, baik itu usaha kecil ataupun menengah, bahkan sampai atas juga semua tertata dengan baik. Ya. Beberapa program-program beliau juga berjalan dengan baik. Keberpihakan beliau terhadap rakyat kecil sangat terasa. Ya, kita bisa lihatlah bagaimana kawasan Jakarta Utara, ya, memang masih 5 tahun. Membenahi Jakarta kan tidak hanya dengan 5 tahun. Simsalabim ya. Itu kan berkelanjutan. Nah, inilah yang diperlukan. Jadi kalau saya rasa berdasarkan kacamata saya dari sisi komunikasi yang baik, rekam jejak yang baik, intelektual yang baik, sudah layak dan pantas untuk menjadi pemimpin nasional di Republik ini. Intinya mungkin maksudnya begini, masyarakat mungkin bisa melihat rekam jejak Pak Anies di DKI Jakarta untuk menentukan pilihan apakah beliau bisa sukses memimpin Indonesia atau tidak, kan seperti itu. Lihatlah Jakarta seperti apa, mungkin begitu. Nah, ini satu lagi pertanyaan. Sama seperti begini. Waktu Pak Jokowi maju tahun 2014, dalam salah satu campaign yang dilakukan, kita bisa lihat bagaimana Solo pada saat itu bergeliat. Bergerak maju. Itu kan salah satu barometer. Dan ternyata dipindah ke Jakarta, masyarakat Jakarta juga mencintai Pak Jokowi. Betul. Dan ternyata pada saat ini Pilpres, masyarakat juga mencintai, bahkan bisa sampai 2 periode. Ya, terlepas dari apapun kata orang. Betul. Nyatanya Pak Jokowi 2 periode. Dan tingkat kesukaan masyarakat juga sangat tinggi. Lumayan cukup tinggi lah ya. 70% itu itu luar biasa. Di masa-masa terakhir. Masa-masa terakhir ya. Nah, sebagai kacamata pengamat di bidang komunikasi politik, kira-kira apa yang bisa disampaikan atau tips apa yang harus dilakukan oleh Pak Anies ataupun oleh timnya biar Pak Anies itu bisa lebih dicintai lagi oleh masyarakat dan tingkat elektabilitasnya bisa lebih tinggi lagi. Baik, kira-kira seperti apa? Baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena ini juga berhubungan dengan akademis juga. Ya. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa Indonesia ini dilahirkan dan didirikan oleh para founding fathers kita dengan keberagaman, kemajemukan.
Nah, kita bisa lihat ada di awal-awal ada Pak Laimena di situ, ya kan, sebagai seorang tokoh Kristiani, dan ada lagi tokoh-tokoh lain seperti itu. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi para tim yang nanti bergabung dengan Pak Anies sebagai tim pemenangan, hendaknya memperhatikan ini. Ya, harus mampu merangkul ini. Ya, Indonesia benar, Muslim adalah populasi terbesar, mayoritas populasi terbesar. Tetapi masih ada kaum minoritas. Contohnya umat Kristiani, umat Hindu, itu dari sisi agama umat Buddhis. Dari suku misalnya Jawa yang paling besar, tetapi masih ada orang Batak, ada orang Aceh. Nah, ini harus mampu dirangkul. Nah, bagaimana timnya Pak Anies mampu masuk ke dalam, menyentuh kaum Kristiani, berbicara, berdialog, menyentuh kaum Hindu, menyentuh kaum Buddhis, berbicara dan berdialog. Karena apabila menjadi presiden, dia adalah presiden untuk semua, bukan untuk satu golongan tertentu. Iya. Termasuk kalau minoritas berarti termasuk Tionghoa juga ya? Pasti. Cina gitu ya? Iya. Kan itu lumayan banyak juga. Lumayan besar secara keseluruhan ya. Iya. Iya. Nah, sambil ngopi nih Kang. Oh ya, jangan sampai lupa ngopinya. Ngopi dulu. Enak nih kopinya. Kopi Indonesia nomor 1. Ini pertanyaan terakhir. Baik. Pertanyaan terakhir. Apa yang paling diharapkan kepada Pak Anies bila beliau terpilih nanti? Baik. Pak Anies dan 3 partai pengusung itu kan mengusung temanya adalah gerakan perubahan. Perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dan persatuan. Persatuan, oh iya. Tapi sebenarnya siapapun yang memimpin Indonesia pasti akan melakukan perubahan. Benar. Karena setiap diri manusia pasti mengalami perubahan. Nah, begitu juga dengan yang berkelanjutan. Siapapun yang memimpin Indonesia pasti akan ada yang dilanjutkan. Nah, masa harapan saya sebagai seorang pengamat, hendaknya Pak Anies bisa memberikan apresiasi positif kepada seluruh pemimpin Indonesia. Sehingga tercipta sebuah suasana yang baru bagi Indonesia, di mana pemerintahan yang baru memberikan apresiasi positif kepada pendahulunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak Anies bisa mewujudkan semua janji-janji kampanyenya nanti. Janji-janji kampanyenya. Nah, yang ketiga, bagaimana Pak Anies bisa hadir
sebagai Bapak Pemersatu Bangsa. Nah, karena dengan hadir sebagai Bapak Pemersatu Bangsa, kita bisa mencapai tujuan daripada kemerdekaan kita, yaitu masyarakat adil dan makmur. Tetapi itu juga pasti program berkelanjutan. Nah, tidak mungkin hanya satu atau dua orang saja. Kita lihat Amerika, kan ada yang berubah, ada yang berlanjut, ada yang berubah dan berlanjut. Jadi kepada para pemirsa, warga negara Indonesia dimanapun berada, jangan mau terpecah belah. Betul. Perubahan pasti ada, berkelanjutan juga pasti ada. Nah, jadi jadilah bangsa Indonesia yang bijak, jadilah bangsa Indonesia yang memperbanyak literasi, supaya tidak termakan berita hoax atau yang menyesatkan. Baik, terima kasih Bung Frans Immanuel Saragih. Demikian pemirsa KBA TV News, pemberitaan kita dengan pengamat kita Bung Frans Immanuel Saragih. Kita yakin Pak Anies bisa menjadi seorang pimpinan yang bisa merangkul semuanya, dan kita berharap untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bung Frans. Merdeka. 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 Yeah.